Salam, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Minggu, tanggal 26 bulan April tahun ke-2026. Judul pelajaran hari ini adalah waktu. Bapak Ibu yang terkasih, pelajaran hari ini menyoroti pergumulan nyata banyak orang percaya dalam menyediakan waktu yang berkualitas untuk membaca Alkitab di tengah kesibukan hidup sehari-hari yang padat dan penuh tuntutan. Banyak orang pernah mencoba bangun lebih awal untuk membaca firman Tuhan, tetapi seringkali mengalami rasa malas, kelelahan, atau tekanan waktu yang membuat proses tersebut terasa terburu-buru dan kurang bermakna. Dalam kondisi seperti ini, pembacaan Alkitab sering berubah menjadi rutinitas singkat yang dilakukan sekadar untuk memenuhi kewajiban rohani, bukan sebagai perjumpaan yang hidup dengan Allah. Akibatnya, Bapak Ibu, meskipun secara teknis seseorang telah membaca firman Tuhan, hatinya tetap terasa kosong dan tidak mengalami kepuasan rohani yang sejati. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas waktu bersama Tuhan jauh lebih penting daripada sekadar kuantitas atau kecepatan membaca. Oleh karena itu, pelajaran ini mengajak setiap orang untuk mengevaluasi kembali cara mereka menggunakan waktu dalam berhubungan dengan firman Tuhan. Saudara terkasih, pemikiran ini diperkuat oleh pernyataan dari Ellen G. White yang menegaskan bahwa membaca kitab suci secara terburu-buru hanya memberikan sedikit manfaat dan tidak mampu menyingkapkan keindahan serta kedalaman makna firman Tuhan. Pernyataan ini mengandung kritik yang tajam terhadap kebiasaan membaca Alkitab tanpa perenungan yang mendalam dan tanpa keterlibatan hati yang sungguh-sungguh. Seseorang bisa saja menyelesaikan pembacaan seluruh Alkitab, tetapi tetap gagal memahami pesan utama yang ingin disampaikan oleh Allah kepada umatnya. Hal ini, saudara, menunjukkan bahwa membaca firman Tuhan bukanlah sekadar aktivitas intelektual, tetapi merupakan proses spiritual yang melibatkan hati, pikiran, dan kehidupan secara keseluruhan. Tanpa sikap reflektif dan kesediaan untuk merenungkan firman Tuhan, seseorang hanya akan memperoleh pengetahuan yang dangkal. Oleh karena itu, pelajaran ini menekankan pentingnya membaca Alkitab dengan perlahan, penuh perhatian, dan dengan kerinduan untuk memahami kehendak Allah. Bapak Ibu sekalian, kita diingatkan bahwa tujuan utama dari membaca Alkitab adalah untuk mengenal Allah secara pribadi dan mendalam, bukan sekadar untuk mengetahui isi kitab tersebut secara informasi. Firman Tuhan diberikan bukan hanya sebagai sumber pengetahuan, tetapi sebagai sarana untuk membangun relasi yang hidup antara manusia dan penciptanya. Ketika seseorang meluangkan waktu untuk merenungkan karakter Allah, ia akan mulai melihat kasih, keadilan, dan kesetiaan Tuhan yang dinyatakan sepanjang sejarah manusia. Dalam proses ini, Bapak Ibu, manusia juga belajar mengenal dirinya sendiri dengan lebih jujur dan mendalam di hadapan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11 ditunjukkan teladan orang-orang yang tekun menyelidiki kitab suci setiap hari untuk memahami kebenaran secara lebih jelas.
Sikap ini menjadi contoh penting bahwa belajar firman Tuhan membutuhkan kesungguhan dan komitmen yang nyata. Dengan demikian, membaca Alkitab menjadi sarana transformasi hidup yang membawa perubahan dalam cara berpikir dan bertindak. Saudara terkasih, beberapa langkah praktis yang dapat membantu seseorang membangun kebiasaan membaca Alkitab secara lebih bermakna dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Langkah pertama adalah meminta kepada Allah agar menaruh kerinduan untuk mencari Dia, karena keinginan tersebut tidak selalu muncul secara alami dalam diri manusia yang cenderung lemah. Dalam kitab Yeremia 29 ayat 13 dan kitab Mazmur 37 ayat 4, Allah berjanji bahwa mereka yang mencarinya dengan segenap hati akan menemukannya dan mengalami sukacita di dalam Dia. Ini menunjukkan bahwa kerinduan untuk mendekat kepada Allah adalah sesuatu yang perlu diminta dan dipelihara secara terus-menerus. Selain itu, saudara, penting juga untuk mengundang Allah dalam setiap rencana waktu yang kita miliki, termasuk dalam menentukan waktu khusus untuk membaca firman Tuhan dengan melibatkan Allah sejak awal. Aktivitas membaca Alkitab tidak lagi menjadi beban, melainkan menjadi kebutuhan yang menyegarkan jiwa. Hal ini membantu seseorang membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan secara konsisten. Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah menyerahkan waktu kepada Allah dan menyadari bahwa di tengah kesibukan yang padat, waktu bersama Tuhan tetap harus menjadi prioritas utama yang tidak dapat digantikan oleh hal lain. Ditegaskan bahwa meskipun banyak aktivitas yang mendesak, tidak ada yang lebih penting daripada membangun hubungan dengan Allah melalui firman-Nya. Dalam kitab Mazmur 46 ayat 10, manusia diajak untuk diam dan mengenal bahwa Tuhan adalah Allah, yang berarti menyediakan waktu khusus untuk berhenti dari kesibukan dan fokus kepadanya. Selain itu, Bapak Ibu, kita juga didorong untuk menyerahkan seluruh aspek kehidupan kepada Tuhan, termasuk bagian-bagian yang belum sepenuhnya diserahkan dengan tulus. Salah satu cara praktis yang dianjurkan adalah melalui nyanyian rohani yang mengekspresikan penyerahan diri kepada Allah secara total. Dengan demikian, waktu bersama Tuhan menjadi momen refleksi dan penyerahan diri yang mendalam. Proses ini membantu membentuk kehidupan rohani yang lebih utuh dan terarah. Saudara-saudara kekasih, membangun hubungan dengan Allah melalui firman-Nya membutuhkan disiplin, komitmen, dan ketekunan yang tidak bergantung pada perasaan semata. Sama seperti menjaga kesehatan fisik, memerlukan usaha yang konsisten. Hubungan rohani juga memerlukan keputusan sadar untuk meluangkan waktu bersama Tuhan setiap hari. Kebiasaan baru tidak terbentuk secara instan, tetapi membutuhkan proses yang berkelanjutan dan dukungan dari Roh Kudus agar dapat bertahan dalam jangka panjang. Dalam kitab Yohanes 15 ayat 1-8, Yesus mengajarkan bahwa setiap orang percaya harus tinggal di dalam Dia seperti ranting yang melekat pada pokok anggur agar dapat menghasilkan buah. Prinsip ini menegaskan bahwa tanpa hubungan yang terus-menerus dengan Kristus,
kehidupan rohani tidak akan bertumbuh secara sehat. Oleh karena itu, membaca Alkitab bukan hanya kegiatan harian, tetapi merupakan sarana untuk tetap terhubung dengan sumber kehidupan rohani. Dengan kesadaran ini, setiap orang dipanggil untuk menjadikan waktu bersama Tuhan sebagai prioritas utama yang membawa dampak nyata dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikut. Tuhan memberkati kita semua.